Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kawan-kawan semua? Di video kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai tentang aplikasi e-Prakrin ya. Namun pada dasarnya aplikasi e-Prakrin ini digunakan dan dikhususkan untuk sekolah-sekolah menengah kejuruan. Oke. Penasaran dengan aplikasi e-Prakrin ini? Dan insya Allah aplikasi e-Prakrin ini dilengkapi dengan beberapa fitur yang lengkap ya, beberapa fitur yang tentunya itu sudah kesesuaian dengan sekolah menengah kejuruan. Oke, akan saya kenalkan beberapa fitur tersebut ya. Beberapa fitur tersebut. Nah, di sini ada portal ya, portal untuk aplikasi e-Prakrin. Nah, ini e-Prakrin ini masih berbasis website ya kawan-kawan. Namun insya Allah sudah lengkap fitur yang bisa digunakan oleh pihak sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke login, saya akan mengenalkan dulu beberapa fitur yang ada di tampilan panel awal ya. Panel awal. Yang pertama ada fitur informasi. Jadi sekolah bisa memberikan informasi kepada para peserta Prakrin ya. Kalau misalkan ada informasi dari sekolah, maka beberapa peserta dari peserta Prakrin bisa melihat informasi tersebut. Nah, tampilannya seperti ini ya. Mungkin kalau misalkan ada beberapa informasi nanti akan muncul beberapa informasi. Karena di sini ada salah satu, maka tampil salah satu ya. Nah, seperti ini ya. Lalu juga ada bagian DUDI ya. Nah, untuk bagian DUDI ini adalah tampilan mengenai tentang pengenalan daftar perusahaan industri atau instansi yang termitra dengan sekolah. Jadi fungsinya para peserta Prakrin bisa melihat dan bisa mengenal profil perusahaan industri atau instansi yang akan dibuat magang atau untuk Prakrin ya. Nah, di sini ada contoh ya. PT Digico Media Solution, misalkan bidang kerjanya adalah di bidang software, wilayahnya adalah wilayah Purwakarta. Nah, di sini ada kuota ya. Kuotanya misalkan 12, berarti para peserta Prakrin bisa melakukan pengajuan sebanyak 12 peserta. Lalu rekomendasi untuk jurusannya adalah TKJ. Nah, seperti ini ya kawan-kawan ya. Kalau misalnya ada syarat tambahan, mungkin nanti di admin bisa ditambahkan. Lalu kirim masukan para siswa atau peserta Prakrin, guru pembimbing. Lalu ada industri, sekolah atau program kerja, orang tua bisa melakukan kirim masukan ya, yang nanti akan dilihat oleh bagian khusus staf sekolah untuk merespon. Nah, ini nanti masukannya tampilan seperti ini ya. Oke, sekarang kita masuk saja ke bagian portal ya. Nah, untuk bagian portal admin ini portal login ini bisa digunakan oleh beberapa akses ya. Salah satunya yaitu akses untuk admin, akses untuk peserta Prakrin, akses untuk pembimbing DUDI, akses untuk pembimbing sekolah, bahkan akses untuk wali kelas. Silakan bisa mengakses atau login di bagian tampilan ya. Oke, sekarang kita mengenal dulu bagian-bagian akses admin ya kawan-kawan semua ya. Nah, di sini sudah saya buatkan demo ya. Sudah bagian akun demo. Nah, maka kita buatkan admin, misalnya di sininya adalah admin 123. Kita masuk. Nah, ini adalah tampilan ya, tampilan halaman admin pada aplikasi e-Prakrin ya. Di sini ada pengaturan untuk profil, ada pengaturan untuk master data terdiri dari pengaturan kelas dan jurusan, lalu ada pengaturan
untuk mengimport siswa, industri atau instansi atau bahkan DUDI ya. Lalu untuk admin, pengaturan admin atau bisa menambahkan guru pembimbing atau bisa menambahkan hak akses lainnya. Lalu bisa menambahkan sebagai kompetensi jurnal dan prakerin ya. Lalu ada informasi publik yang tadi bisa ditampilkan di halaman pertama ya. Lalu ada jadwal prakerin. Nah, ini jadwal prakerin. Lalu ada penempatan prakerin ya. Lalu di sini juga dilengkapi dengan beberapa fitur cetak surat ya. Cetak surat yang terdiri dari surat mana ya? Nah, surat permohonan, surat konfirmasi, dan surat pengantar. Lalu di sini juga bisa ada review atau akses pada absensi ya. Lalu di sini juga ada jurnal. Kalau misalkan peserta prakerin sedang melakukan kegiatan prakerin di tempat perusahaannya, maka jurnal yang diisi oleh peserta prakerin akan tampil di sini ya. Lalu juga ada supervisi. Kalau misalkan pembimbing melakukan supervisi ke tempat prakerin, maka bisa melakukan kegiatan supervisinya di sini ya. Lalu juga ada penilaian. Nah, biasanya penilaian ini digunakan untuk proses penilaian kepada peserta prakerin ya. Bagaimana peserta prakerin dari segi kompetensinya, maka melakukan penilaiannya bisa di sini ya. Penilaian ini bisa secara mandiri atau bisa secara keseluruhan. Nah, ya. Jadi insya Allah ini sangat memudahkan sekali. Lalu ada juga rekap laporan atau statistik grafik prakerin ya. Nah, ini lalu ada masukan. Kalau misalkan tadi ada yang melakukan masukan dengan fitur yang di panel halaman tersebut, maka akan muncul di sini ya. Akan muncul sini. Lalu ada pengaturan. Pengaturan ini untuk untuk melakukan pengaturan di penilaian prakerin ya. Lalu sertifikat, pengaturan sertifikat, lalu ada template surat permohonan, lalu ada template surat konfirmasi, lalu ada template surat antar. Bagi kawan-kawan yang memiliki, biasanya kan untuk surat persuratan itu setiap lembaga sekolah berbeda-beda ya. Nah, ini oleh karena itu disediakan template. Jadi kawan-kawan semua atau para pihak lembaga sekolah bisa menyesuaikan surat yang diinginkan ya. Oke, lalu log aktivitas admin dan keluar admin. Oke, kita masuk lagi ya. Oke, kita masuk kembali. Sepertinya ini lagi, nah ini ya, kita coba akses kembali, login. Oke, jadi bisa untuk melakukan import kelas ya, atau pengaturan pada kelas dan jurusan, kawan-kawan bisa menggunakan template ya, menggunakan template dan bisa setelah nanti templatenya diisi sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kelas-kelas yang terlampir. Nanti bisa upload menggunakan ini ya, masukan berkas. Jadi masukan berkas ini disesuaikan pengisiannya dengan kebutuhan sekolah itu. Oke, ini untuk kebutuhan kelas. Lalu juga ada setting jurusan ya. Jadi kawan-kawan bisa melakukan pengaturan jurusan, tambah jurusan di sini ya. Nah, tinggal dimasukkan aja sesuai dengan kebutuhan. Oke, lalu selanjutnya master data pada siswa. Master data pada siswa ini sama seperti halnya tadi dengan pengaturan kelas ya. Ada dua cara
ya, dua cara atau dua opsi. Yang pertama bisa opsi secara manual, yang kedua bisa opsi secara menggunakan template ya. Kalau untuk cara opsi, kawan-kawan bisa melakukan pijit tombol tanda tambah siswa. Nah, kalau ini dilakukan secara manual ya. Tapi juga bisa juga dilakukan dengan cara keseluruhan. Berarti dengan menggunakan template ya. Template ini bisa menggunakan unduh template. Nah, nanti templatenya tersedia ya. Setelah diunduh templatenya, kawan-kawan silakan isi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan informasi yang ada di sekolah, dan harus sesuai template pengisiannya ya. Oke, setelah itu upload, maka akan muncul nanti siswa-siswa yang sudah dilakukan pada import templatenya ya. Nanti akan sesuai jumlah pada peserta siswanya. Lalu juga ada industri dan instansi, sama seperti yang tadi, ada pengisian secara manual dan pengisian secara keseluruhan ya. Nah, ini sangat mudah sekali lah ya, sangat mudah sekali, dan insyaallah ini sangat memudahkan ya. Lalu ada admin, fitur penggunaan hak akses ya. Nah, untuk fitur penggunaan hak akses, kawan-kawan bisa melakukan penambahan hak akses. Nah, ini bisa digunakan untuk admin selaku admin sekolah, lalu juga bisa membuat untuk guru pembimbing atau guru pendamping sekolah. Bisa juga membuat akun pada guru DUDI, dan juga bisa melihat penggunaan akun pada wali kelas. Nah, hak akses apa saja yang bisa dilakukan di sini bisa kalian menyesuaikan ya. Misal contoh akun untuk Kaprodi. Nah, ini hak aksesnya bisa disesuaikan atau bisa konfigurasi sesuai dengan kebutuhan pada Kaprodi ataupun guru pembimbing dan lain-lain ya. Oke, lalu selanjutnya kompetensi jurnal. Nah, kompetensi di jurnal ini fungsinya atau digunakan untuk kebutuhan nanti ketika pengisian jurnal harian siswa ya. Nah, misalkan contoh kegiatan hari pertama melakukan pengenalan. Kira-kira yang cocok untuk kompetensi jurnalnya apa? Nanti tinggal dibuat ya. Ya, untuk fitur-fiturnya sama dengan yang tadi disampaikan ya. Oke kawan-kawan, itulah beberapa informasi yang ada pada e-Prakerin ini ya. Jadi kawan-kawan, kalau misalnya ada yang membutuhkan aplikasi e-Prakerin ini, nanti boleh silakan menghubungi nomor WhatsApp admin ya, DMS yang tampil nanti di deskripsi. Kawan-kawan bisa lihat narah hubungnya di deskripsi ya. Nanti untuk tutorial bagian siswanya ataupun tutorial bagian pembimbingnya nanti akan saya sampaikan di part kedua. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya kawan-kawan semua.